jumpa lagi di vlog Turkin Travel Vlog. Nah, di sini aku tuh bakal cerita atau curhat, bukan curhat sih, sharing gitu ya, mengenai persiapan untuk ke Jepang. Nah, mungkin dari beberapa teman ini udah tahu ya, apa aja sih yang harus dipersiapkan selain pasport, kemudian COE, Certificate of Eligibility, serta visa, kemudian tiket pesawat kalian ataupun uang saku. Nah, ini ada beberapa hal lain penting yang bakalan aku sampaikan ke teman-teman. Ini merupakan hal yang menurut aku tak kalah penting ya, yang mungkin sering teman-teman itu sepelekan ataupun lupa gitu ya. Nah, di sini aku bakal share. Ayo kita mulai. Nomor satu. Nah, nomor satu adalah skill bahasa. Nah, kita tahu bahwasanya kalau kita mau tinggal di Jepang dalam jangka waktu yang lama, ya sekitar 6 bulan sampai beberapa tahun ke depan gitu ya, skill bahasa di sini harus benar-benar disiapkan. Nah, kalaupun yang teman-teman di sini mau kerja, nah bahasa Jepang itu sangat penting. Karena kenapa? Orang Jepang itu mostly mereka berbicara dalam bahasa Jepang ya. Dan mereka ada yang juga bisa bicara dalam bahasa Inggris, cuman nggak banyak gitu ya. Jadi skill bahasa ini sangat mempengaruhi atau sangat berperan penting untuk self defense atau istilahnya pertahanan diri kita, buat power kita sendiri gitu ya, supaya kita itu bisa menjalani kehidupan yang lancar gitu ya di Jepang gitu. Kalau misalnya kita mau main-main ke sana kemari, itu kita juga aman gitu, karena kita bisa berbahasa Jepang ya, apalagi dalam pekerjaan. Nah, kita dituntut untuk paham apa perintah ataupun kerjaan yang diberikan dari atasan ataupun senior. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yang tak kalah penting adalah mental. Nah, mental ini yang aku maksud adalah mental untuk menghadapi sesuatu hal yang sulit. Nah, kalau mental teman-teman yang untuk hal-hal yang baik kayak liburan ataupun yang pokoknya yang seneng-seneng gitulah ya, itu kan udah pasti kalian tuh bisa menerima. Nah, kalau yang mental untuk gagal, mental untuk menghadapi sesuatu hal yang sulit ini, kita nggak boleh untuk dilupakan gitu ya. Jadi kita itu nggak boleh terlalu tinggi berekspektasi tentang istilahnya Jepang. Bahwasanya Jepang itu kayak di anime-anime atau kayak di vlog-vlog yang lain gitu ya. Kalau kita pergi ke sini untuk tinggal ataupun kerja dalam jangka waktu yang lama gitu, itu akan beda ceritanya gitu ya. Jadi kita harus mempersiapkan mental untuk menghadapi sesuatu yang sulit gitu. Pasti teman-teman di sini bakalan menghadapi sesuatu hal yang nggak gampang gitu, karena kita tahu bahwasanya Indonesia sama Jepang itu adalah berbeda budaya, beda bahasa, beda makanan, beda sosial dan lingkungannya, beda karakter orang-orangnya gitu ya. Jadi kita harus siap dulu mentalnya gitu ya. Pasti akan menghadapi shocking culture gitu ya. Nah, yang ketiga yang tak kalah penting adalah persiapan bagasi nih. Nah, untuk pengalaman dari aku sendiri, untuk bagasi yang aku bawa waktu aku datang ke Jepang, itu tuh aku melakukan kesalahan. Kesalahannya apa sih? Nah, kesalahannya itu aku cuma bawa banyak baju guys. Jadi sembako itu malah aku tuh cuma bawa mie instan dan bumbu-bumbu instan. Itu salah besar guys ya. Dan aku nyesel gitu loh, kok aku malah bawa ini gitu. Nah, untuk teman-teman di sini aku sarankan lebih baik kalian waktu mau ke Jepang itu bagasinya lebih dipenuhi sembako ya. Kayak mie instan, kemudian bumbu instan kayak Masako, kemudian bumbu instan yang Indofood itu loh, itu kan ada ya kemasan yang rendang, kemudian soto Betawi, soto daging, kemudian ada rawon dan lain sebagainya. Nah, itu mending kalian banyakin bawa itu. Kemudian camilan kemasan, tapi jangan camilan kemasan yang kayak Gordon ataupun Ciki yang buntelannya atau bungkusnya itu packagingnya itu gede gitu ya, karena nanti bisa di pesawat itu bisa pecah atau meledak gitu ya. Biar bawa camilan kemasan yang kayak dijual di pasar itu loh, yang apa namanya, cemilan-cemilan kayak keripik-keripik ataupun yang gitulah yang dijual kiloan gitu ya. Kemudian obat-obatan. Nah, kenapa aku sarankan bawa obat-obatan juga? Itu tuh karena dosis obat di Jepang itu lebih rendah daripada dosis obat di Indonesia. Nah, kita kalau orang Indonesia itu kan udah terbiasa ya minum obat dengan dosis sesuai dengan takaran kita gitu. Kalau kita nggak sesuai dosis kan kita nggak bisa sembuh ya. Kalau di Jepang itu kan dosisnya itu bisa dibilang rendah gitu, jadi kadang susah untuk sembuhnya gitu. Kalaupun meskipun sakit kepala gitu udah diminumin obat, kenapa nggak sembuh-sembuh ya.
Nah, kenapa nggak sembuh-sembuh ya? Karena dosis obatnya di Jepang itu rendah guys, gitu, daripada di obat-obat di luar negeri, terutama Indonesia ya. Nah, kalau bawa baju itu boleh bawa, tapi jangan banyak-banyak kayak baju untuk tidur aja. Karena bawa sembako ini, kenapa aku sarankan bawa sembako, karena ini untuk bertahan 1 bulan sebelum kalian itu gajian ya. Jadi usahakan kalian tuh bisa hemat atau bisa hidup dalam paling nggak 1 bulan ke depan ya, sebelum kalian menerima duit atau gaji gitu. Sebenarnya ada juga perusahaan yang istilahnya ngasih pinjaman uang sih ya, sekitar 5 mang ya, untuk 1 bulan ke depan supaya bisa makan gitu. Tapi nggak semua perusahaan ngasih kayak gitu. Nah, maka dari itu nih, untuk bisa menghemat nih, dan untuk supaya teman-teman itu nyaman dengan makanannya, karena makanan di Jepang itu belum tentu cocok dengan lidah kita. Jadi aku sarankan bawa sembako, dan jangan bawa yang mengandung daging-dagingan kayak sosis, kemudian abon, itu jangan ya, karena nanti bakalan kena stop gitu di bea cukai gitu, bisa kena denda, ataupun nanti makanan kalian itu yang kayak sosis-sosisan itu yang kena bea cukai itu bisa dimusnahkan gitu guys. Jadi kayak gitu sih menurut aku, yang sebenarnya tambahan-tambahan lain yang harus dibawa ke Jepang gitu. Nah, mungkin teman-teman yang mau nanti ada pertanyaan ataupun ada sesuatu hal yang kayak ganjil gitu, bisa ditinggal di komen ya. Atau mungkin ada di sini yang temen yang udah melakukan pekerjaan di Jepang, kemudian membenarkan ataupun pengen nambah sesuatu, bisa di komen ya. Karena di sini di YouTubeku aku bakalan sering sharing tentang kehidupan kerja di Jepang, kemudian how to survive in Japan gitu ya, as a foreigners, maksudnya sebagai orang asing gitu. Kemudian aku lebih kayak ngasih tahu fakta-fakta tentang Jepang gitu. Kalau teman-teman mau lihat vlog-vlog yang nyenengin, mending ke vlog yang lain, karena udah banyak ya vlog-vlog yang nyenengin gitu. Karena di sini aku pengen istilahnya ngasih gambaran atau ngasih bekal ke teman-teman untuk bisa bertahan hidup di Jepang, karena itu nggak gampang menurut aku ya. Tadi kembali lagi, karena beda budaya, beda karakter dan lingkungan sosialnya, maka kita harus mematuhi peraturannya gitu ya guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang aku sharing kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau ada teman kalian yang mau ke Jepang, silahkan share ya ke teman-teman supaya jadi pahala jariah kalian. Oke, terima kasih karena sudah menyaksikan vlog yang singkat ini. Singkat nggak sih? Terima kasih, sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.